Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NPM 18710091. Saya dari kelas 6A SI Reguler Pagi Banjarmasin. Sini saya akan menjelaskan 9 Knowledge Area Manajemen Proyek merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Knowledge area tersebut terdiri dari 9 macam, diantaranya yaitu 1. Manajemen ruang lingkup, kedua, manajemen waktu, ketiga, manajemen biaya, keempat, manajemen sumber daya manusia, kelima, manajemen resiko, keenam, manajemen komunikasi, ketujuh, manajemen kualitas, ke-8 manajemen pengandaan, ke-9 manajemen integrasi. Yang pertama, manajemen ruang lingkup. Suku P manajemen mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable atau produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta mengendalikan aktivitas apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua, manajemen waktu proyek. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh sponsor proyek. Selama perencanaan manajer, proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal, tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas, dan anggaran untuk setiap tugas. Yang ketiga, manajemen biaya proyek. Meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya produk tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Proses pada cost management meliputi yang pertama, plan cost management, yaitu rencana manajemen biaya menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek akan ditetapkan, kriteria untuk perubahan dan prosedur pengendalian. Kedua, estimate cost, membuat perakiraan biaya dengan mempertimbangkan sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan setiap item biaya lainnya. Yang ketiga, determine budget. Anggaran tugas digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek. Yang keempat, control cost. Mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Selanjutnya yang keempat, manajemen kualitas proyek. Kualitas adalah salah satu dari 3 keandalan waktu, biaya, dan melingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Proses pada quality management meliputi yang pertama, plan quality management, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Dan yang kedua, perform quality assurance, melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Yang ketiga, control quality, memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Selanjutnya, kelima, manajemen sumber daya manusia. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Proses pada Human Resource Management meliputi plan HR Management, yaitu mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personal yang dibutuhkan, serta
mendokumentasikan peran dan tanggung jawab. Kedua, auxiliary project team, yaitu menunjukkan atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Ketiga, develop project team, membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat, manage project team, mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Selanjutnya yang keenam ada manajemen komunikasi proyek, yaitu bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas, bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Proses pada manajemen komunikasi proyek meliputi plan communication management, yaitu menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder, seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, perubahan proyek. Manage communication. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara efektif. Control communication, yaitu selama titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai. Sedangkan yang ketujuh, manajemen risiko proyek, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Proses pada manajemen risiko proyek meliputi plan risk management, menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Yang kedua, identify risk, yaitu mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya. Yang ketiga, qualitative risk analysis, yaitu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Quantitative risk, membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Plan risk progress, yaitu menentukan tindakan lanjut untuk mengantisipasi dampak. Control risk, memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya. Yang selanjutnya yang ke-8, manajemen pengadaan proyek, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Proses pada manajemen pengadaan proyek meliputi plan procurement management, yaitu rencana pengelolaan pengadaan, mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh. Conduct procurement. Kontraktor dipekerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka, acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor. Control procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Close procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktur harus dilakukan dan kontrak
dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Yang terakhir, yang ke-9, manajemen integrasi proyek, yaitu area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Proses pada manajemen integrasi proyek meliputi: yang pertama, develop project center, membuat piagam proyek atau project definition. Yang kedua, develop project management plan, yaitu membuat perencanaan proyek. Ini adalah dokumen panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan. Ini digunakan untuk memastikan hasil yang sukses untuk proyek. Direct and Management Project Work, yaitu mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Monitor and Control Project Work, yaitu proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau proyek, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan status proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek. Perform Integrated Change Control, yaitu mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan apakah proyek membutuhkan formulir permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya. Close Project or Phase, yaitu proses ini berisi tugas-tugas yang diperlukan untuk menutup proyek atau fase proyek. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.